Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak rahimakumullah, kita akan membahas dua cerita pada malam hari ini. Ya, cerita ini kisah yang ke-11 dan 12. Kisah yang ke-11 ini diberi judul ya oleh penerbit di sini kisah Nabi Adam alaihi salam dan iblis sewaktu di surga. Taib, bapak-bapak rahimakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah membentuk tubuh Adam di dalam surga, Allah membiarkannya beberapa saat sebagaimana yang Dia kehendaki. Sementara itu, maksudnya sementara proses pembentukan atau penciptaan Nabi Adam alaihi salam, iblis datang mengelilingi dan memperhatikan apa yang sedang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dilihat iblis, tubuh yang sedang dibentuk atau yang sedang diciptakan Allah itu berrongga, yaitu memiliki rongga-rongga. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan lain-lain. Dia tahu bahwa yang dicipta itu, yaitu Adam, diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat menguasai nafsunya. Ya, nah memang ini bapak-bapak di antara kelebihan yang Allah berikan kepada manusia itu ada nafsu, ya, nafsu untuk makan, ya, nafsu untuk kebutuhan terkait tentang dirinya, ya, begitu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan At-Tayalisi. Pelajarannya yang bisa kita petik dari kisah tersebut, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan Allah menciptakannya dengan membentuknya seindah mungkin. Ya, jadi di sini dalil bahwa manusia yang paling ganteng adalah Nabi Adam. Makanya Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Maksudnya setengah ketampanan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surga dan diturunkan ke bumi dari dalam surga. Cuman para ulama ini khilaf. Surganya surga yang mana dulu nih? Begitu, apakah surga nanti yang kita tinggalkan atau ada surga yang memang diciptakan khusus untuk Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ini khilaf di antara para ulama, ya. Yang ketiga, ketika itu Nabi Adam alaihi salam tinggal di dalam surga, ya, ini surga yang disiapkan oleh Allah menjadi tempat tinggal para wali Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi para wali-wali Allah itu bukan orang-orang sakti, bapak-bapak, ya, yang katanya bisa terbang, bisa kebal senjata tajam, bisa jalan di atas air, bisa sholat di atas pohon, ngaku sholatnya ke Mekah, sholat Jumatnya ke Mekah. Dia berangkat nih dari Indonesia jam berapa? Taruhlah jam 11:30. Dia sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Beda berapa jam? Di sana baru jam 7, jam 8, belum sholat Jumat. Ya, di sana ngapain? Jualan korma. Nah, ini cerita-cerita seperti ini jangan mudah kita percaya. Apalagi ada sebagian penceramah dengan PD-nya dia menyebutkan gurunya bisa terbang, gurunya bisa menghilang, gurunya bisa menggandakan uang. Masya Allah. Ini bukan seperti itu wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga batasan-batasan agama, mengerjakan perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, itulah wali Allah. Tapi kalau ada wali Allah enggak sholat, wali Allah ya enggak puasa di bulan Ramadan karena katanya makomnya sudah tinggi, itu bukan wali Allah, tapi wali setan. Bapak-bapak rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keempat, Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari sari seluruh jenis tanah. Saya pernah membaca, cuma saya lupa Bapak-bapak, sekitar 7. Ada 7 unsur tanah ya, yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Cuma ini saya lupa ya, begitu. Ya, ada berapa? Ada 7 atau ada berapa gitu ya. Saya pernah baca sekitar segitu. Yang ada di muka bumi. Jadi Allah mengambil tanah untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang ada di bumi. Ya. Yang kelima, setelah dibentuk, kemudian Allah membiarkannya sejenak tanpa ruh. Dan kita belum tahu apa rahasia yang demikian itu. Maksudnya, kenapa Allah itu tidak langsung meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam berdasarkan hadis ini. Ya, jadi sudah diciptakan, dibiarkan begitu. Yang keenam, ketika itu iblis tinggal di dalam surga bersama beberapa malaikat. Memang ada riwayat bapak-bapak rahimakumullah, iblis ini adalah jin yang taat, ya, jin yang taat, ya. Dia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa keluar masuk surga. Nah, diciptakanlah Adam alaihi salam untuk menguji siapa? Diciptakan Nabi Adam untuk menguji malaikat dan jin, yaitu iblis ini. Ya. Ketika wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka semua sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggan, dia sombong. Dia menyombongkan dirinya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, dan Allah menyebutkan dia termasuk golongan orang-orang yang ingkar, itu orang-orang kafir. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia ngomong, ya, ana khairum minhu khalaqatahu min khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik dibanding Adam. Pakai apa nih? Iblis pakai akal. Ya Allah, kenapa kamu suruh sujud ke Adam? Adam itu diciptakan dari api, saya diciptakan dari Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Dia menggunakan akalnya untuk membantah perintah Allah. Makanya bapak-bapak, agama itu bukan semata-mata berdasarkan logika. Kalau misalkan kita disuruh 100% menggunakan akal kita, maka agama ini nggak akan jalan. Saya mau tanya Pak, ketika kita kentut, mohon maaf ya, buang angin, kita diperintahkan untuk apa? Wudu kan? Kenapa nggak kita cebok aja selesai? Iya nggak? Ya kan, kenapa harus berwudu? Terus pernah nggak kita bertanya-tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa mesti ada ruku dan sujud? Kenapa dimulai dengan Allahu Akbar? Kenapa ketika berwudu yang dimulai itu adalah mencuci mulut dulu atau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali? Bukankah anggota yang paling kotor itu adalah kaki? Ya kan, kasarnya gitu ya, kalau pakai logika. Makanya bapak-bapak rahimakumullah, ya, orang-orang yang mendewakan akal atas wahyu, atas Al-Quran, atas hadis yang sahih, maka dia termasuk cucu-cucunya iblis. Ketika datang hadis sahih nih, ya kan, Rasulullah makan pakai tangan kanan, setan makan pakai tangan kiri, itu kan bapak-bapak ya. Otaknya jalan, kenapa emang nggak ada masalah kok makan pakai tangan kiri, orang sama-sama ciptaan Allah. Wede, iya kan, gitu. Akalnya bermain, ya enggak, begitu bapak-bapak.
Taruh misalkan lagi hadis sahih tentang larangan menjulurkan kain di bawah mata kaki. Ya Pak ya. Sebagaimana hadis yang sahih disebutkan segala sesuatu kain apapun yang terjulurkan melebihi dari mata kaki maka dia di neraka. Ada orang disuruh kita mikir. Masa cuma gara-gara kain melebihin dari mata kaki kita masuk neraka? Mikir dong katanya gitu. Ini nggak ada tempat untuk berpikir Bapak-bapak. Kadang akal kita itu harus tunduk sama wahyu. Bagaimana tidak Bapak-bapak? Kita kembali ke kasus Isra Mi'raj. Isra namanya apa Isra? Perjalanan malam hari. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke atas. Kalau dipakai pikir tuh kita jadi Abu Jahal, Pak. Itu si Muhammad ngaku ya. Semalaman dia jalan dari sini ke Masjidil Aqsa terus naik ke atas langit terus dia pagi-pagi udah ada di sini. Akalnya main. Makanya Bapak-bapak ya ketika ada Al-Qur'an nih disampaikan sama Ustadz. Al-Qur'annya dalilnya jelas surat apa, ayat berapa. Ada hadis udah sahih, ya Pak ya. Akal kita udah tunduk sami'na wa ata'na. Gitu loh Pak. Bapak tahu kisah perang Badar? Enggak tahu. Perang Badar Pak? Pernah dengar? Pak Ridwan pernah dengar? Pak Lilik perang Badar? Yang dibantu oleh Burung ababil. Bukan Bapak. Lulusan pesantren perang Badar. Pernah dengar tapi lupa. Masya Allah. Perang Badar itu Pak, pasukan Rasulullah jumlahnya berapa? 300 orang. 300 lebih belasan, 300 belasan orang. Orang-orang kafir Quraisy berangkat 1.300 dari Mekah. Di tengah jalan kabur 300 pulang. Sisa 1.000. 300 lawan 1.000. Masuk akal nggak? Tapi Allah perintahkan Rasulullah untuk berperang. Disitulah Bapak-bapak. Akal kita harus tunduk. Ketika akal kita tunduk, keajaiban luar biasa Allah turunkan. Apa keajaibannya Pak? Allah turunkan. Ya, pasukan malaikat dipimpin sama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Di perang Badar itu Pak, ada sahabat mau menggal kepala orang musyrik, tiba-tiba kepalanya udah jatuh. Mau mukul tangan kaum musyrikin, tiba-tiba tangannya sudah putus. Lalu di bekas-bekasnya itu ada bekas-bekas terbakar. Nah itu dia orang kafir tersebut dibunuh sama malaikat. Nah itulah Bapak-bapak. Kita harus mendahulukan apa? Dalil Al-Quran dan hadis ya dibanding akal kita. Kalau kita mendahulukan, mendewakan akal, kita sudah menjadi cucunya siapa? Iblis. Mau Pak jadi cucunya iblis? Nggak mau, ogah. Berikutnya, Bapak-bapak rahimakumullah, yang ketujuh, iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Dia sudah ada. Yang kedelapan, iblis memiliki atau menaruh rasa dendam pada Adam dan ingin menguasainya dengan cara merayu dan memperdayakannya. Permusuhan Bapak-bapak kita dengan iblis laknatullahi alaih dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau Bapak-bapak imannya S1, iblis mengutus setan menggoda Anda itu S2 Pak. Iya kan? Misalkan ustadznya gelarnya LC, Masya Allah, itu setannya MA. Ya kan? Insinyur, manusianya gelarnya insinyur Pak, ya kan? Yang diutus setannya master atau doktor. Itulah makanya Bapak-bapak, ya kita harus senantiasa waspada. Yang kesembilan, hendaknya setiap muslim menjauhkan dirinya dari keburukan dan senantiasa melawan iblis dengan menjadikannya sebagai musuh yang nyata,
musuh yang harus senantiasa waspadai. Iblis itu janji kepada Allah akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari kanan, kiri, belakang, bawah. Tapi dia nggak bilang dari atas. Kenapa coba? Kenapa Bapak? Karena dia tahu Allah itu ada di atas, ya. Begitu. Yang ke-10, setan adalah sumber segala kemaksiatan dan kejahatan. Iblislah makhluk yang pertama kali durhaka kepada Allah dan menentang perintahnya. Yang pertama kali takabur, hasad, dan sombong. Semoga Allah melaknatnya. Jadi bapak-bapak, dosa yang pertama kali dilakukan di surga oleh makhluk yang namanya iblis itu adalah dosa hati. Penyakit hati, penyakit hasad. Hasad itu menimpa siapa saja bapak-bapak. Mau dia tukang nasi goreng, mau dia tukang bakso, mau dia tukang jahit, mau dia orang proyek, mau dia orang kantoran, mau dia ustadz. Hasad itu menimpa, tetapi mereka itu hanya menimpa kepada yang sesama profesinya. Bapak hasad sama tukang bakso nggak mungkin. Sesama proyek biasanya nyambung. Supir sama supir, pegawai sama pegawai Pak. Pensiunan sama pensiunan. Enggak ya Pak? Ya, begitu. Ustadz sama ustadz. Masya Allah, yang lebih parah itu Pak, kalau ustadz itu udah terjangkiti hasad. Orang kayak bapak-bapak kan taunya ustadz orang soleh, rajin ibadah. Ketika dia bermaksiat, dia tutupi bau busuknya itu dengan ketaatan. Ini parah. Makanya kita senantiasa berlindung dari sifat hasad. Obatnya, kalau kita hasad sama orang, kita banyak-banyak doain dia. Dia nih baru naik pangkat, iya kan? Iya, supir. Jadi apa Pak? Jadi ini, dipecat. Astagfirullah. Atau apa, kepala proyek ya Pak ya? Ini yang proyek-proyek aja nih. Dari mandor jadi kepala proyek. Padahal ada mandor yang lain. Biasanya tuh ada tuh. Kalau kita ada timbul, kok dia yang diangkat? Padahal saya rajin. Doakan dia. Kita datengin, kita salamin. Mudah-mudahan sukses ya. Gitu. Doain terus. Kalau sifat hasad tuh datang, doain lagi, terus doain. Ntar kerja di mana begitu. Ada temen nih, kerjanya lebih bagus, karir lebih bagus, doain. Karena nanti malaikat yang mengaminkan. Ntar didoain sama malaikat, balasnya begitu. Jangan kita sikut kanan, sikut kiri. Udah disikut nggak kena, datang ke dukun. Karirku hancur, dukun bertindak. Waduh, naudzubillah. Jangan bapak-bapak ya. Baik, berikutnya kisah yang kedua. Ini penting bapak-bapak. Kisah tentang detik-detik akhir wafat Nabi Daud. Nabi Daud ini ayahnya siapa? Nabi Sulaiman. Ahsan tepat toto. Masya Allah. Pernah baca. Itulah Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki rasa cemburu tinggi. Setiap kali beliau keluar selalu mengunci pintu rumahnya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke rumah Nabi Daud sebelum beliau pulang. Di antara ciri-ciri suami yang soleh, kalau dia keluar ada istri di rumah, dia kunci rumahnya dari luar. Ya Pak ya, tapi ada kunci seret di dalam. Iya, ntar kalau ada apa-apa gimana? Dikunci tuh, jangan dibiarkan rumah itu nggak dikunci. Nah, jadi suami gitu nanti. Ya, tapi tinggalin kunci serep di rumah, di dalam ya. Kita mau ke masjid nih, kunci pintu. Gitu bapak-bapak. Jangan dibiarkan pintu ngablak.
ya, nyamuk masuk, kecoa masuk, semua kucing masuk. Ya, ini diantara ciri-ciri suami yang soleh. Suatu hari beliau keluar dan rumahnya pun udah dikunci, bapak-bapak. Tiba-tiba istrinya mengintip dan melihat ada seorang lelaki berdiri di tengah pekarangan keluarga besarnya. Nabi Daud dia raja, bapak-bapak. Raja sekaligus nabi. Jadi beliau itu dibukakan pintu dunia oleh Allah. Jadi rumahnya gede, gitu ya Pak ya. Dikunci di rumah, di tengah-tengahnya ada pekarangan. Lalu istri Nabi Daud itu bertanya-tanya, dari mana lelaki itu bisa masuk? Padahal pintu dikunci sama Nabi Daud. Demi Allah, kata beliau nih ya, istrinya Nabi Daud, ini merupakan cara untuk mencemarkan nama baik Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pun pulang. Lelaki itu masih ada di pekarangan. Maka Nabi Daud bertanya kepada lelaki tersebut. Ya wajar Pak ya, ada laki-laki asing di dalam rumah, pasti ditanya, siapa Anda? Dia menjawab, perhatikan jawabannya bapak-bapak. Dia nggak bilang langsung malaikat maut. Enggak. Dia bilang apa? Aku adalah yang tidak pernah merasa takut dengan para raja. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangiku. Nah, Nabi Daud tahu nih. Demi Allah, engkau adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Kalau begitu, apa jawabannya Pak? Ahlan wa sahlan. Nabi ini ya, selamat datang untuk melaksanakan perintah Allah. Maksudnya mencabut nyawa Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud alaihissalam ini mau dicabut nyawanya Pak. Bergegas menuju kamar. Dan di situ Nabi Daud dicabut nyawanya. Setelah semua kewajiban mengurus jenazah ditunaikan dengan baik, matahari pun terbit. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam, berkata kepada burung. Karena Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa berbicara dengan binatang, bisa mengerti bahasa binatang. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada pasukan burung, kepada burung, naungilah Nabi Daud. Kemudian burung itu pun menaunginya hingga sore hari. Kemudian Sulaiman berkata lagi, tahanlah sayapmu satu persatu. Maksudnya untuk memberikan naungan, dalam kata artian biar teduh, ya, biar tidak terkena cahaya, ya. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ini bapak-bapak ya, kalau Nabi dia bisa milih. Ingat kisahnya Nabi Musa? Ya, udah saya ceritakan kan? Datang malaikat maut, diapain malaikat mautnya? Ditabok. Disuruh milih. Nabi semuanya disuruh milih bapak-bapak. Bahkan Nabi Muhammad dikasih pilihan mau hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat, atau mau dicabut nyawanya. Tapi Rasulullah rindu bertemu dengan Allah, maka beliau berkata, ila rafiqil a'la, saya mau wafat aja, ya, begitu. Karena hidup di dunia itu Pak capek, penuh dengan keletihan, ya. Nyari duit capek nggak? Capek. Buang duit capek nggak? Capek Pak Jumadi, iya kan? Orang ibadah capek nggak? Capek. Orang maksiat capek nggak? Capek. Semuanya capek. Semuanya kita berjalan menuju Allah dalam keadaan capek. Tapi akhirnya Pak, endingnya yang menentukan. Capek kita di dunia ini, finishnya kemana Pak Toto? Kemana kira-kira nih? Mudah-mudahan ke surga. Ya biarin dah Ustaz, mampir dulu. Mampir enak aja, jangan mampir. Langsung menuju surga. Karena kita nggak akan tahan bapak-bapak dengan azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajarannya dari kisah tadi, yang pertama, pembenaran sebagian berita mengenai Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Ya'qub. Dan Nabi Daud adalah nabi dari keturunan Bani Israel. Ya, yakni tentang wafatnya Nabi Daud, bahwasanya beliau sebelum meninggal
beliau sakit terlebih dahulu, kemudian kaumnya mengirim seorang budak perempuan yang masih kecil untuk tidur dan menghangatkannya. Bapak-bapak, kalau kita membaca kisah Nabi Daud alaihissalam di dalam Taurat, di dalam Injil, Nabi Daud itu dikemas ceritanya seperti nabi yang mesum. Nabi yang suka bikin diceritakan seperti itu. Mereka itu akhlaknya kepada para nabi mereka sendiri aja pun buruk, Bapak-bapak. Ya. Begitu. Makanya tidak salah kalau orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, hobinya terutama Yahudi membunuh para nabi. Siapa di antaranya yang dibunuh sama orang-orang Yahudi? Bukan, Nabi Isa masih hidup, Pak. Nanti turun di akhir zaman. Allah angkat. Nabi Zakaria dan anaknya Yahya, ya, dibunuh. Ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, kemampuan para malaikat menyamar dan merubah bentuk seperti manusia. Tapi lihat dulu nih, Pak, ketemunya sama siapa? Malaikatnya sama Nabi. Jangan nanti dapat kisah ini cocok-cocokin, ya kan? Oh, malaikat bisa berubah menjadi manusia. Saya ketemu sama malaikat kemarin dapat wahyu. Jadi nabi namanya Nabi Budiman. Nabi Budiman. Iya begitu. Yang ketiga, cemburu adalah sifat lelaki terhormat. La yadkhulul jannata ad-dayyuth, kata Rasulullah. Nggak akan masuk surga suami yang nggak punya rasa cemburu sama keluarganya. Nggak cemburu sama istrinya, nggak cemburu sama anaknya. Istri dan anaknya dibiarkan nggak sholat, bapak-bapak. Anak dan istrinya dibiarkan membuka aurat. Ya, membiarkan anak dan istrinya ya lalai terhadap kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ancamannya apa? Nggak masuk surga. Makanya kita ini bapak-bapak bukannya cerewet ya sama istri, itu sayang sebenarnya. Ya. Yang kelima, keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menundukkan binatang, terutama di sini kisahnya adalah burung. Nah, inilah bapak-bapak rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dua kisah ini memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.